أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Wahai pecinta Rasulullah, wahai perindu Rasulullah SAW, sungguh mempunyai hubungan kuat dengan Nabi Muhammad SAW adalah suatu karunia dari Allah yang Allah berikan terhadap umat pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai bentuk bersyukur dan memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah melalui jalan berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita, telah mendidik kepada kita. Dalam bunyi firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah berselawat kepada Nabi Muhammad beserta malaikatnya. Lalu Allah mengajarkan kepada kita semacam itu, turun lagi perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang mendidik kita dulu, Allah yang melaksanakan. Lalu para malaikat mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka turun perintah kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka salawat dan salam kepada Nabi Muhammad adalah ajaran dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ikatan yang kuat antara seorang umat dan kepada Nabi-Nya. Maka muncul berapa banyak ucapan-ucapan para ulama tentang ibadah salawat ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar mengucapkan kalimat adimis salata ala nabiyyi Muhammadin faqbuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadin. Maka lazimkan, istiqomahkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW karena diterimanya pasti. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amal ibadah kita antara diterima ataupun ditolak. Salat bisa diterima, bisa ditolak. Ibadah puasa bisa diterima, bisa ditolak. Bahkan zakat, sedekah, ataukah senyum sebagai bentuk ibadah bisa diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasqut syurutul ikhlas, karena dalam salawat enggak disyaratkan ikhlas. Ketika ibadah-ibadah yang lain disyaratkan untuk ikhlas, kecuali ibadah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sudut pandangan kacamata riya, salawat kepada Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bersalawat kepada Muhammad agar dibilang ahli salawat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat dengan menggunakan sound system, menggunakan pengeras suara agar dikatakan mereka orang ahli salawat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikatakan faqbuluha hatman bighairi taraddudi, karena diterimanya sungguhlah pasti. Maka banyak kita dengarkan cerita-cerita kemuliaan tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika salah seorang daripada umat Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyin afdhalus salati wa taslim, sebagaimana disebutkan oleh Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhali dalam kitab beliau, bahwasanya seorang Bani Israel yang berumur 200 tahun habis semasa hidupnya semuanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak mengenal cinta, beliau tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal sujud, tidak mengenal ruku, tidak mengenal bakti kepada orang tua, tidak mengenal menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih besar. Yang dia kenal kebengisan, yang dia kenal keburukan, yang dia kenal kejelekan. Umurnya 200 tahun habis untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa ketika dia wafat, sama seluruh penduduk Bani Israel dibuang ke tempat sampah, seakan-akan jenazah itu adalah jenazah sampah. Karena apa? Kehidupannya memang keluar daripada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Allah turunkan perintah kepada Nabi Musa untuk mengambil jenazah tersebut dan mengurusinya secara syariat Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wa taslim. Maka Nabi Musa menggambarkan, ya Allah, dia seorang pelaku maksiat, dia seorang perbuat durhaka dan durjana. Sekelompok Bani Israel telah mencapnya sebagai sampah, maka dibuang di tempat sampah. Maka Allah mengatakan, sungguh ya Musa, aku lebih tahu apa daripada engkau tahu. Dia memang melakukan itu semuanya, namun di akhir hayatnya ketika membaca kitabmu yang aku turunkan kepadamu, dia mendapati sebuah nama dari kalimat Muhammad atau ke dalam kalimat Ahmad, dan mendapatkan sejarah kehidupan secara detail tentang riwayat hidup Nabi Muhammad, maka dia memuliakan nama Muhammad, dia mengagungkan Muhammad, hingga dia meletakkan di antara kedua matanya dan bersalawat dan bersalam kepada Muhammad. Maka karena itu ya Musa, aku ampuni dosanya selama 200 tahun, dan aku berikan dia surganya Allah, surgaku, surga kemuliaan tempat aku janjikan, dan aku berikan kepadanya 70 bidadari yang cantik jelita. Ibadah selawat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang pelaku maksiat karena meletakkan kemuliaan ketika berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara bentuk manfaat selawat yang kita bisa dapatkan nanti di alam akhirat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Agrabun nasi ilayya manzilatan yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Dan yang paling dekat nanti umatku sekelompok manusia di hari kiamat, mimbar-mimbar mereka, tempat-tempat mereka adalah mereka yang paling banyak berselawat kepada aku. Yang paling dekat mimbarnya dengan mimbar Rasulullah adalah mereka orang-orang yang ahli selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat seluruh umat manusia, baik ke kalangan para nabi, para rasul, waliullah, kaum salihin, berebutan hendak dekat dengan mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya mimbar ahli selawat kepada Nabi Muhammad yang diizinkan untuk dekat dengan mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sampai sini, ayo habiskan lisan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Habiskan lisan kita, air daripada mulut kita habis untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena mukjizat kebesaran salawat kepada Nabi Muhammad kita bisa rasakan di dunia, dan kelak kita bisa rasakan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan lisan yang pandai bersalawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.